Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya, silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini sudah masuk semua? Ya, Bu, Bu. masuk semua. Ya, alhamdulillah. Kita membahas tentang apa? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Ya. makromolekul Ya, betul sekali. Jadi kita akan membahas makromolekul lipid. Secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang bisa menjawabnya apa saja? Saya. Ya, apa? Lemak dan minyak. Ya, betul sekali. Dibagi menjadi dua, lemak dan minyak. Ada yang tahu apa perbedaan lemak dan minyak? Ya, silahkan. Lemak berwujud padat atau seimbang, sedangkan minyak berwujud cair. Ya, betul sekali. Jadi perbedaan lemak dan minyak yaitu lemak berwujud padat pada suhu ruang, sedangkan minyak berwujud cair pada suhu ruang. Sedangkan ada yang tahu apa persamaan lemak dan minyak? Saya Bu, Ya. persamaannya tidak larut dalam air, larut dalam pelarut non-polar, dan terapung dalam air. Ya, betul sekali. Jadi persamaan dari lemak dan minyak yang pertama yaitu tidak larut dalam air, karena lemak dan minyak termasuk senyawa nonpolar. Yang kedua, larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketiga, terapung dalam air karena memiliki massa jenis yang lebih rendah dari air. Selanjutnya, diperhatikan gambar yang ada di slide. Ini termasuk gambar apa? Ya, betul. Yang kedua, ini termasuk gambar apa? Minyak kelapa sawit. Ya, betul. Ada yang bisa membedakan mana yang lemak dan mana yang minyak? Lemak mentega. Ya, betul. Kalau kelapa sawit termasuk minyak. Ya, betul sekali. Jadi, mentega termasuk lemak, sedangkan minyak kelapa sawit termasuk minyak. Nanti kita akan membahas permasalahan tentang minyak. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu berdasarkan permasalahan yang disajikan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi makromolekul lipid dengan memperhatikan segi ekonomi. Yang kedua, berdasarkan permasalahan yang disajikan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi makromolekul lipid dengan memperhatikan segi sosial. Baik, adakah yang bisa membantu Ibu membacakan permasalahan yang ada di slide? Saya Bu. Minyak goreng biasanya sering digunakan dalam berbagai masakan. Para ahli gizi menyarankan untuk menggunakan minyak goreng segar setiap kali akan menggoreng makanan. Namun, jika sering menggoreng makanan dalam jumlah besar, mengganti minyak sekali pakai tidak terlalu praktis dari sudut pandang ekonomis, sehingga sebagian besar warga menggunakan minyak goreng berulang kali. Penggunaan minyak goreng berulang kali disebut minyak jelantah. Penggunaan minyak jelantah dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, disarankan tidak menggunakan minyak bekas penggorengan secara berulang-ulang. Apakah sudah paham semuanya tentang permasalahan yang ada di slide? Ya, itu lanjutkan ya. Ibu ingin bertanya, bagaimana pokok permasalahan pada bacaan tersebut? Ada yang bisa menjawabnya? Ya. Minyak jelantah atau minyak bekas gorengan yang tidak boleh digunakan secara berulang-ulang karena berbahaya bagi kesehatan. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya. Bu, saya ingin bertanya, kenapa minyak jelantah berbahaya bagi kesehatan? Baiklah, Ibu akan menjawab. Jadi, jika minyak dipanaskan secara berulang, maka akan menghasilkan radikal bebas, di mana radikal bebas ini akan memicu berkembangnya sel kanker. Selanjutnya, Ibu bertanya lagi, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Ya, tidak menggunakan minyak jelantah lagi. ya, ada yang lain? Ya, Tidak sabun yang terbuat dari minyak jelantah. ya, betul sekali. Jadi, selain tidak digunakan lagi, bisa dimanfaatkan untuk sabun. Nanti Ibu ingin bertanya lagi, apakah solusi tersebut, yaitu membuatkan sabun, dapat
dilakukan oleh semua masyarakat. Ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu, Ya. karena proses pembuatan sabun mudah dilakukan di rumah dan tidak membutuhkan budget yang banyak serta dapat menggunakan peralatan yang ada di rumah. Ya, betul sekali. Itu akan membagi kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 anggota. Kelompok pertama, Dikit dengan Aga. Kelompok yang kedua, Alicia dengan Putri. Apakah sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan membagikan KKBD-nya. Dibuka halaman 5. Kemudian Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan sampai poin yang nomor 3. Karena waktunya sudah habis, apakah semuanya sudah selesai? Ya, Bu. Baiklah, mari kita bahas. Yang pertama, apakah dampak positif apabila minyak jelantah digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun? Ada yang bisa menjelaskannya? Saya Bu, Ya, silahkan. dapat mengurangi limbah minyak jelantah. Ada yang lain? Dapat mengurangi bahaya bagi kesehatan. Ya, betul sekali. Jadi, dampak positif dari minyak jelantah yaitu dapat mengurangi limbah minyak jelantah dan juga dapat mengurangi bahaya bagi kesehatan karena tidak digunakan minyak jelantah secara berulang-ulang. Selanjutnya, apakah perbedaan pembuatan sabun menggunakan larutan NaOH dan pembuatan sabun menggunakan larutan KOH? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Ya. Pembuatan sabun menggunakan larutan NaOH akan menghasilkan sabun berbentuk padat, sedangkan pembuatan sabun menggunakan KOH akan menghasilkan sabun berbentuk cair atau lunak. Ya, betul sekali. Jadi, dengan menggunakan larutan NaOH akan menghasilkan sabun yang berbentuk padat, sedangkan menggunakan larutan KOH akan menghasilkan sabun berbentuk cair. Selanjutnya, tuliskan reaksi kimia yang terjadi pada saat pembuatan sabun. Ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Ya, reaksi apa yang terjadi? Reaksi saponifikasi. Ya, betul sekali. Coba perlihatkan reaksi kimia yang sudah ditulis ke teman kalian. Ya, betul. Itu reaksi dari pembuatan sabun. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, diskusikan dan identifikasi rumusan masalah yang terdapat pada permasalahan ditinjau dari segi ekonomi dan sosial. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu 2 menit. Apakah semuanya sudah selesai? Adakah yang mau menjawabnya? Ya, silahkan. Bagaimana produk sabun dapat menyelesaikan masalah limbah minyak jelantah ditinjau dari segi ekonomi dan sosial? Ada yang menjawab lain? Atau semuanya sama? Ya Bu, sama. Ya, dilanjutkan. Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, buatlah hipotesis yang sesuai dengan rumusan masalah ditinjau dari segi ekonomi dan sosial. Diskusikan dengan teman kelompok kalian. Itu beri waktu 2 menit. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah Bu. Bu, Ada yang mau menjawabnya? Saya. Ya, silakan. Produk sabun dapat menyelesaikan masalah limbah minyak jelantah yang ditinjau dari segi ekonomi dan sosial. Ya, betul sekali. Apakah kelompok 2 sama dengan kelompok 1? Sama. Ya. Untuk membuktikan hipotesis yang kalian tulis, cermati alat dan bahan pada halaman nomor 6. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama, mangkok plastik, gelas plastik, pelarut kayu, sendok plastik, cetakan, dan pipet. Bahannya yang pertama NaOH, yang kedua air, yang ketiga minyak jelantah, yang keempat parfum.
dan bahan yang telah disajikan, buatlah langkah-langkah percobaan pembuatan sabun. Ibu beri waktu 2 menit. Apa semuanya sudah selesai? Ada yang mau menjawabnya? Saya ingin menjawab. Ya, silakan. Pertama, masukkan air ke dalam mangkok plastik. Selanjutnya, masukkan 30 gram NaOH. Selanjutnya, larutkan diaduk sampai NaOH larut dalam air. Setelah itu, diaduk sampai suhu larutan sama dengan suhu ruang. Selanjutnya, dimasukkan 200 ml minyak jelantah. Selanjutnya, larutkan diaduk sampai bercampur. Selanjutnya, ditambahkan 10 tetes parfum. Selanjutnya, larutan diaduk sampai mengental. Selanjutnya, larutan sabun dimasukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya, ditunggu hingga sabun mengeras. Ya, betul sekali. Langkah-langkah dari tindak kalian. Nah, selanjutnya silahkan ambil alat dan bahan yang ada di samping. Kemudian hati-hati dalam melakukan percobaan. Gunakan masker agar tidak terkena bau dan menyengat. Nanti jika ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Silakan memulai percobaan pembuatan sabun. Mengeras atau berbentuk padat, kerjakan halaman 7 sampai halaman 8. Ibu beri waktu 10 menit. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasi data pengamatan, analisis data, dan mengatasi permasalahan pada kelas 1 memperhatikan segi ekonomi dan sosial. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan pembuatan sabun menggunakan minyak jelantah. Hasil pengamatan yang kami dapatkan, langkah-langkah dari 30 gram NaOH dilarutkan dalam 70 ml air. Sebelumnya, air berbentuk cairan tidak berwarna, NaOH berbentuk padatan berwarna putih. Sesudahnya menghasilkan larutan NaOH tidak berwarna. Lalu langkah-langkah untuk 70 ml minyak jelantah dimasukkan ke dalam larutan NaOH, menghasilkan sebelumnya minyak jelantah berbentuk larutan berwarna kuning kecoklatan, dan sesudahnya larutan berubah menjadi coklat dan kental. Lalu ditambahkan 10 tetes parfum. Sebelumnya parfum berbentuk larutan tidak berwarna, sesudahnya larutan berwarna coklat dan kental. Setelah itu larutan sabun dimasukkan ke dalam cetakan dan ditunggu hingga mengeras. Seperti ini. Sesudahnya sabun berbentuk padatan berwarna putih kecoklatan. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Pada percobaan pembuatan sabun, langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan 70 ml air tidak
tidak berwarna ke dalam mangkok plastik. Kemudian dimasukkan 30 gram NaOH berbentuk padatan berwarna putih. Selanjutnya larutan diaduk sampai NaOH larut dalam air menghasilkan larutan tak berwarna dengan dinding tabung yang terasa panas. Hal tersebut terjadi karena adanya reaksi eksternal, yaitu reaksi yang menghasilkan energi berupa kalor. Persamaan reaksi yang terjadi yaitu NaOH S plus H2O L menjadi NaOH Aq. Selanjutnya ditambahkan 200 ml minyak jelantah berbentuk larutan berwarna kuning kecoklatan. Kemudian diaduk sampai temperatur menghasilkan larutan berwarna coklat dan larutan menjadi kental. Penambahan NaOH ini dilakukan ketika suhu larutan sama dengan suhu ruang. Larutan NaOH berfungsi sebagai penetralisir asam karena NaOH bersifat bisa. Basa yang digunakan adalah NaOH agar diperoleh sabun yang padat. Selanjutnya ditambahkan 10 tetes parfum berbentuk larutan tidak berwarna menghasilkan larutan berwarna coklat, kental dan berbau harum. Parfum ditambahkan agar sabun tidak berbau tangi sehingga sabun yang dihasilkan akan berbau harum. Kemudian larutan diaduk sampai mengental. Selanjutnya larutan sabun dimasukkan ke dalam cetakan dan ditunggu hingga sabun mengeras menghasilkan sabun berbentuk padatan berwarna putih kecoklatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada segi ekonomi, proses pembuatan sabun yang berbahan dasar minyak jelantah mudah untuk dilakukan dan menggunakan bahan tambahan mudah didapat, sehingga apabila produk sabun dijual maka akan menghasilkan uang yang dapat mengurangi keterbatasan perekonomian. Jadi produk sabun dapat mengatasi permasalahan pada fase 1 dengan memperhatikan segi ekonomi. Pada segi sosial, produk sabun yang berbahan dasar minyak jelantah dapat dikenalkan secara langsung dan juga secara daring dengan membuat video dan mengupload pada media sosial. Jadi produk sabun dapat mengatasi permasalahan pada fase 1 dengan memperhatikan segi sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Putri, teman saya Alicia, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil pengamatan. Langkah-langkah pertama, 30 gram NaOH dilarutkan dalam 70 ml air. Sebelumnya air berbentuk cairan tidak berwarna. NaOH berbentuk padatan berwarna putih. Sesudahnya menghasilkan larutan NaOH tidak berwarna. 2. 70 ml minyak jelantah dimasukkan ke dalam larutan NaOH. Sebelumnya minyak jelantah berbentuk larutan berwarna kuning kecoklatan. Sesudahnya larutan berubah menjadi coklat dan kental. 3. Ditambahkan 10 tetes parfum. Sebelumnya parfum berbentuk larutan tidak berwarna. Sesudahnya larutan berwarna coklat dan kental. 4. Larutan sabun dimasukkan ke dalam cetakan dan ditunggu hingga mengeras. Sesudahnya sabun berbentuk padatan berwarna putih kecoklatan. Analisis pada percobaan pembuatan sabun. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan 70 ml air tidak berwarna ke dalam mangkok plastik. Kemudian dimasukkan 30 gram NaOH berbentuk padat berwarna putih. Selanjutnya larutan diaduk sampai NaOH larut dalam air menghasilkan larutan dan berwarna dengan dinding tabung yang terasa panas. Hal tersebut terjadi karena adanya reaksi eksternal, yaitu reaksi yang menghasilkan energi berupa kalor. Penambahan NaOH ini dilakukan ketika suhu larutan sama dengan suhu ruang. Larutan NaOH berfungsi sebagai penetralisir asam karena NaOH bersifat basa. Basa yang digunakan adalah NaOH agar dibuka larutan ini padat. Selanjutnya ditambahkan 10 tetes parfum dibentuk larutan tidak berwarna menghasilkan larutan berwarna coklat dan
sempurna dan berbau harum. Parfum ditambahkan agar sabun tidak berbau tekik sehingga sabunnya dihasilkan agar berbau harum. Kemudian larutkan diaduk tanpa menata. Selanjutnya larut sabun dimasuk ke dalam cetakan dan ditunggu hingga sabun mengeras menghasilkan sabun membentuk padat berwarna putih kecoklatan. Pada segi ekonomi, proses pembuatan sabun dengan menggunakan mudah untuk melakukan untuk menggunakan bahan tambahan yang harganya tergolong murah sehingga lebih hemat apabila membuat produk sabun sendiri. Produk sabun dapat mengatasi permasalahan oleh karena itu pada fase 1 dengan memperhentikan sehingga ekonomi. Sedangkan pada segi sosial, produk sabun dengan menggunakan minyak jelantah dapat dikenalkan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan minyak goreng bekas secara berulang-ulang dan cara memanfaatkan minyak goreng bekas tersebut menjadi produk sabun yang memiliki nilai guna, sehingga produk sabun dapat mengatasi permasalahan pada fase 1 dengan memperhatikan segi sosial. Sekian presentasi dari kami. Bagus sekali dari kedua kelompoknya. Pada hasil pengamatan sudah betul, pada analisis juga sudah betul. Sebenarnya pada segi ekonomi bisa digabungkan lagi. Pada proses pembuatan sabun berdasarkan minyak jelantah mudah untuk dilakukan dan menggunakan bahan tambahan yang harganya tergolong murah dan juga mudah didapat sehingga lebih hemat apabila membuat produk sabun sendiri. Sedangkan apabila produk sabun dijual maka akan menghasilkan uang yang dapat mengurangi keterbatasan perekonomian. Pada segi sosialnya dapat juga digabungkan pada pendapat dari kedua teman kalian. Pada segi sosial, produk sabun yang berbahan dasar minyak jelantah dapat dikenalkan pada masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan minyak goreng bekas secara berulang-ulang dan cara memanfaatkan minyak goreng bekas tersebut menjadi produk sabun yang memiliki nilai guna. Selain itu, dapat dilakukan sosialisasi secara daring dengan membuat video dan menguploadnya pada media sosial. Selanjutnya, dibuka halaman 9, ada LKPD-nya. Itu yang bertanya berdasarkan analisis hasil percobaan, diskusikan kesimpulan pada percobaan pembuatan sabun yang kalian lakukan. Kemudian, berdasarkan percobaan pembuatan sabun yang telah kalian lakukan, apakah ada keterkaitan dengan materi makromolekular? Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan 1 dan 2. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah Bu. Ya, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, berdasarkan analisis hasil percobaan tadi, kesimpulan pada percobaan pembuatan sabun apa? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Berdasarkan percobaan pembuatan sabun dari minyak jelantah dapat disimpulkan bahwa produk sabun dapat menyelesaikan masalah yang ditinjau dari segi ekonomi dan sosial. Ya, betul sekali. Kelompok 1 apakah berbeda dengan kelompok 2? Sama Bu. Ya, jadi kesimpulannya tadi kan percobaan pembuatan sabun, karena yang terbentuk apa pada waktu terakhir, waktu mengeras sabunnya dibentuk apa? Padat. Ya. Kemudian warnanya apa? Warna putih. Putih kecoklatan. Ya, betul sekali. Jadi dimasukkan pada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya berdasarkan percobaan pembuatan sabun dari minyak jelantah dihasilkan sabun yang berbentuk
padakan berwarna putih kecoklatan, di mana produk sabun tersebut dapat menyelesaikan masalah ditinjau dari segi ekonomi dan segi sosial. Yang pertanyaan nomor 2, berdasarkan percobaan sabun yang telah dilakukan, apakah ada kaitannya dengan materi makromolekular yang kalian pelajari kemarin? Adakah yang bisa menjawabnya? Saya Bu, Ya, silakan. terdapat keterkaitan antara percobaan pembuatan sabun dengan materi makromolekul lipid, di mana lipid dibagi menjadi dua, yaitu minyak dan lemak. Salah satu contoh minyak yaitu minyak goreng. Jika minyak goreng yang digunakan berulang-ulang, maka disebut minyak jelantah. Minyak jelantah ini yang digunakan sebagai bahan pembuatan sabun. Ya, bagus sekali ya kalau kelompok 2 jawabannya sama dengan kelompok 1. Kalau ya, jadi keterkaitan antara percobaan pembuatan sabun dengan materi makromolekul lipid itu kan tadi makromolekul lipid dibagi menjadi 2, lemak dan minyak. Minyak ini biasa dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk memasak minyak gorengan. Minyak goreng kalau digunakan secara berulang-ulang akan disebut minyak jelantah. Minyak jelantah inilah sebagai bahan dasar dari pembuatan sabun yang kalian buat tadi. Pada minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang steroid dan juga terpenoid. Dipelajari materi tersebut. Demikian pelajaran pada siang hari ini. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi